Untuk tujuan pada praktikum ini adalah untuk mengetahui macam-macam refleks yang dikendalikan oleh otak dan medula spinalis. Untuk alat dan bahan yang digunakan pada praktikum kali ini ada sabun, lalu ada parfum, dan ada lada. Untuk langkah-langkah pada praktikum kali ini ialah yang pertama, probandus duduk dengan mata tertutup. Lalu praktika menyodorkan bahan-bahan yang memiliki tingkatan paling tidak merangsang sampai ke tingkatan paling merangsang indera penciuman. Untuk bahan-bahannya itu, yang pertama itu ada sabun, lalu ada parfum, dan yang terakhir ada lada. Untuk yang pertama menggunakan sabun ya. Lalu untuk yang kedua menggunakan parfum. Lalu yang ketiga menggunakan lada. Lalu setelah memberikan 3 bahan tersebut, kita bisa mengamati dari bahan-bahan tersebut manakah yang paling merangsang indera penciuman. Lalu kita bisa menyatatnya di dalam kertas. Dari praktikum tersebut kita bisa mendapatkan hasil ialah pada bahan yang pertama ialah sabun. Dari probandus itu tidak bersin, hanya mengalami gatal-gatal di hidung tapi tidak sampai bersin. Lalu untuk bahan yang kedua ialah parfum. Dari probandus ini membutuhkan beberapa waktu, beberapa detik untuk probandus itu bisa bersin. Yang awalnya hanya gatal-gatal lalu bisa menjadi bersin. Lalu untuk bahan yang ketiga ialah lada. Dari probandus ini membutuhkan sekitar 30 detik sampai probandus itu bisa merasakan bersin. Artinya bahwa lada ini memiliki tingkatan yang paling tinggi dibandingkan bahan-bahan yang lain, yaitu tingkatannya mulai dari pertama lada, lalu kedua ada parfum, dan yang terakhir ada sabun. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tujuan pada praktikum kali ini adalah untuk mengetahui macam-macam refleks yang dikendalikan oleh otak dan medula spinalis. Untuk alat dan bahan yang digunakan, ada penggaris, lalu ada senter, dan ada alat tulis. Untuk langkah-langkah pada praktikum refleks pupil ialah yang pertama, probandus duduk dengan mata dan wajahnya lurus ke depan. Lalu setelah itu praktikan duduk di depan probandus mengamati keadaan pupil dan iris mata dari probandus. Setelah itu kita menggambar keadaan pupil dan iris mata dari probandus. Lalu setelah kita sudah menggambar, kita menyiapkan alat yang digunakan pada praktikum kali ini ialah senter. Kita meletakkan senter 5 cm di atas dahi. Lalu setelah itu kita menyalakan senter. Setelah sudah menyalakan senter, kita mengamati keadaan pupil dan iris mata dari jarak 25, lalu 20, 15, 10, dan 5 cm secara berturut-turut. (25 cm), 20 cm, 15 cm, 10 cm, dan 5 cm. Lalu setelah itu kita menuliskan perubahan yang terjadi pada jarak-jarak
Berdasarkan praktikum didapatkan hasil bahwa diameter pupil mulai mengecil sejak jarak 25 cm sampai 5 cm. Pada jarak 25 cm didapatkan 2,6 mm, lalu 15 cm didapatkan 2,4 mm, lalu 10 cm didapatkan 2,3 mm, dan 5 cm didapatkan 2,1 mm. Disimpulkan bahwa jarak mempengaruhi diameter pupil. Semakin dekat senter di dekat mata, maka akan semakin kecil diameter pupilnya. Oke, kita akan melakukan praktikum reseptor patella. Sebelumnya kita cari dulu bagian patelanya. Kemudian kita pukul dengan bantuan palu refleks atau alat sejenisnya. Nah, hasilnya akan bergerak sendiri.